Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, sore, malam, kapanpun anak-anakku sekalian menyaksikan video ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan daring pembelajaran PAI kelas 10 di bab 4. Anak-anakku sekalian silakan buka halaman 46 di buku paket kalian masing-masing. Baik, bab 4 ini pembahasannya adalah mengenai Al-Quran dan hadis. Atau dalam hal ini adalah sumber pedoman hukum pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini bisa dilihat bagannya, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Namun di dalamnya tidak hanya Al-Quran dan hadis, bisa dilihat kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan yang ketiga yaitu kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, nilai perilaku yang akan diperoleh ketika kalian nanti selesai mempelajari bab ini adalah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, hadis juga pedoman hidup, kemudian ijtihad juga sebagai pedoman hidup. Itu tujuannya. Selanjutnya, ini bisa kalian baca sendiri di halaman 47, membuka relung hati, di mana digambarkan bahwa ini adalah gambar bumi yang luas, yang jangan sampai kita tersesat di dalamnya. Ini adalah hutan ya, yang sampai kita tersesat di dalamnya. Analogi ini adalah analogi di mana kita menjalani hidup di dunia ini harus jelas tuntunannya, pedomannya, tidak semaunya sendiri. Karena ada hukum dan ketentuan yang berlaku menurut agama kita. Ya. Pertama yaitu Al-Quran. Di sini kitab suci dan petunjuk umat Islam yang paling utama, nomor 1, yaitu Al-Quran. Selanjutnya, di halaman 49, kalian akan diajak untuk berbicara tentang pengertian Al-Quran. Ya. Pengertian Al-Quran itu ada dua macam seperti biasanya. Ada pengertian secara etimologi atau bahasa, dan pengertian secara terminologi atau secara istilah. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Ini ya. Ini adalah pengertian secara etimologi. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah adalah mulai dari sini. Dari segi istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kalamullah, ya, atau perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ini dari atas sini sampai sini adalah pengertian Al-Quran secara istilah atau secara rinci atau secara terminologi. Ini ada kata-kata mutawatir. Mutawatir itu apa? Mutawatir itu tidak diragukan, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi, dipastikan turunnya dari Allah melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Nabi Muhammad. Itu mutawatir. Jadi tidak ada keraguan lagi. Yang pasti itu adalah sumbernya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari Al-Quran di sini yaitu sebagai petunjuk dan hidayah bagi umat manusia, Allah Subhanahu wa taala
berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 9. Ya, itu dalilnya bahwa Al-Quran diturunkan untuk sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kemudian yang berikutnya, derajat atau kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama. Ya, sumber utama dan pertama, sehingga setiap persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Qur'an dan Rasul-Nya sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, ini adalah dalil tentang sumber hukum pertama dan utama umat Islam adalah Al-Quran. Bahkan di sini juga kalau dilihat tidak hanya Al-Quran, bisa juga mentaati Rasulnya dan mentaati pemimpinnya. Ya. Selanjutnya lagi bisa kalian baca dalil berikutnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallah wala takun lil khainina khasima. Sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang-orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Quran surat An-Nisa surat ke-4 ayat 105. Ini juga adalah salah satu dalilnya. Kemudian di sini juga ada hadis juga, hadis Bukhari Muslim yang kemudian dijadikan dalil bahwa Al-Quran itu adalah sumber pokok ajaran Islam. Selanjutnya, apa sih isi dalam Al-Quran? Kandungan hukum dalam Al-Quran itu ada 1, 2, 3 ya. Ada 3, 1, 2, 3. Sementara yang 2 ini ada dibagi 2 lagi. Yang pertama, akidah atau keimanan. Dalam Al-Quran banyak sekali dibahas tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati, akidah terkait dengan keimanan terhadap hal-hal yang gaib, terangkum dalam hukum iman. Ya. Arkanul imanu, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Itu dibahas tuntas di Al-Quran. Itu adalah kandungan hukum pertama yang berada dalam Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua tentang syariah atau ibadah.
Hukum ini mengatur tentang tata cara beribadah baik yang berhubungan langsung dengan Allah, hablum minallah, yaitu subhanahu wa ta'ala, ataupun hablum minan nas, atau hubungan dengan sesama makhluknya. Dalam ini disebut ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah kepada Allah secara langsung. Ghairu mahdoh adalah ibadah melalui sama makhluknya, manusia. Ilmu yang mempelajari tentang tata cara ibadah adalah ilmu fikih. Yang dalam hal ini rukun Islam, ya. Rukun Islam itu adalah yang dimaksud dari kandungan syariah dan ibadah di sini. Apa aja rukun Islam? Rukun Islam itu pertama syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu ada 5. Itu masuk ke dalam rukun Islam yang di dalamnya adalah tentang syariah atau ibadah yang tentunya ada dalam Al-Quran juga. Pertama, hukum ibadah. Hukum ini mengatur bagaimana seharusnya melakukan ibadah yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya kan? Hukum ini mengandung ini, perintah sholat, haji, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ini dalam Al-Quran. Yang kedua, hukum muamalah. Hukum ini mengatur tentang interaksi antara manusia dan sesamanya. Seperti hukum tentang tata cara jual beli, hukum pidana, hukum perdata, hukum warisan, pernikahan, politik, dan lain sebagainya. Itu juga dibahas di Al-Quran. Selain yang 2 ini tadi, ada juga yang dibahas di dalam Al-Quran itu adalah akhlak atau budi pekerti. Selain berisi hukum-hukum tentang akidah dan ibadah, Al-Quran juga berisi hukum-hukum tentang akhlak. Al-Quran menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain, hewan, tumbuhan, lain sebagainya. Pendeknya, berakhlak adalah tuntunan dalam hubungan antar manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungan antar manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan alam semesta. Hukum ini tercermin dalam konsep perbuatan manusia yang tampak mulai dari gerakan mulut, ucapan, tangan, dan kaki. Ya. Jadi kita tidak hanya dengan Allah, tidak hanya dengan manusia, tapi dengan lingkungan kita. Tidak buang sampah sembarangan, tidak mengeksploitasi hutan, tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Itu adalah salah satunya juga akhlak dan budi pekerti yang terdapat dalam Al-Quran yang harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah Al-Quran, ada hadis atau sunnah. Ya. Ini adalah hukum atau sumber hukum yang nomor 2. Kita bahas dulu tentang pengertiannya. Pengertian pun sama, ada secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Itu secara bahasa. Sedangkan menurut terminologi atau menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Hadis juga dinamakan sunnah Rasul, hadis Rasul itu sama. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah yang menjadi sumber hukum Islam. Ada yang membedakan seperti itu, tapi pada intinya sama. Hadis dalam arti perkataan atau perbuatan atau ucapan Rasulullah SAW terdiri atas beberapa bagian yang sangat sulit satu sama lain. Bagian-bagian hadis tersebut antara sebagai berikut. Saling terkait satu sama lain. Bagian-bagian hadis ada 3. Ada sanad, ada matan, ada rawi. Itu ada 3 macam. Di sini ada gambar kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Kalian paling sering dengar hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, dan lain sebagainya. Ketika berbicara hadis, derajat tertinggi itu dipegang oleh Bukhari. Karena Bukhari itu hanya meriwayatkan hadis-hadis sahih saja. Beliau ini adalah orang yang perfeksionis, yang dalam meriwayatkan hadis itu sangat perfeksionis. Beliau akan melakukan penelitian intensif terlebih dahulu ketika ingin meriwayatkan sebuah hadis. Itu keistimewaan dari seorang Imam Bukhari. Lanjut. 3 bagian ini
adalah sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah